Bab 128. Armor Sakti. Kecepatan keduanya sangat cepat, sehingga banyak orang tak bisa melihat dengan jelas. Suos. Sander langsung menghancurkan senjata Harit, kemudian, sebuah sinar pedang muncul di dahi Harit. Harit terdiam. Kemudian Sander muncul di belakang Harit, pedang Hangdao di tangannya berubah menjadi pedang energi. Kecepatan dan gerakan yang luar biasa gesit. Karena kecepatannya terlalu cepat, hampir tak ada yang melihat Sander mengganti pedang. Tentu saja, bahkan kalau tak diganti, hanya sedikit yang mengenal pedang ini. Mereka yang pernah melihat pedang ini, selain beberapa orang pada kala itu, sebagian besar sudah mati. Melihat Harit dikalahkan, banyak orang yang hadir terdiam. Bagaimana ia bisa melakukannya? Novan menatap Sander tanpa berkata-kata, namun matanya sudah penuh dengan kekhawatiran. Sander berjalan ke samping Harit, dan pihak lawan berkata dengan suara gemetar, "Kau mengganti pedang." Sander tak menjawab, ia melepaskan cincin penyimpanan Harit, di dalamnya terdapat 10 juta lebih kristal emas, 200.000 kristal peri, dan banyak obat-obatan yang bagus, termasuk beberapa botol yang ternyata adalah barang tingkat dewa. Tentu saja, yang paling penting adalah armor sakti. Sander berseru, "Kau benar-benar kaya." Harit menatapnya, "Kalau kau membunuhku, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap keluarga Gu." Sander menggeleng, "Tak membunuhmu, keluarga Gu juga tak akan memaafkanku." Usai bicara, pedang diayunkan. Suos. Kepala Harit langsung terbang dan darah bercucuran. Di tempat tersembunyi, ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Sander benar-benar berani membunuhnya. Dia adalah orang dari keluarga Gu. Salah satu dari 4 keluarga super besar di Akademi Guanxuan Pusat. Sama sekali tak bisa dibandingkan dengan keluarga An. Nyali Sander benar-benar besar. Novan menatap Sander, ia juga merasa agak terkejut. Terkejut dengan kekuatan Sander. Meski Harit bodoh, kekuatannya jelas ada. Namun, ia dibunuh oleh Sander dengan sekali serangan. La juga terkejut karena Sander berani membunuh orang dari keluarga Gu. Jika itu dia, sama sekali tak akan berani melakukan itu. Bagaimanapun dia adalah orang keluarga Gu. Namun setelah berpikir sejenak, bahkan jika tak membunuh Harit, dengan sifat dan karakternya, ia pasti akan terus menargetkan pihak lawan. Karena itu, lebih baik membunuhnya. Novan menggeleng sambil mendesah. Beberapa orang yang berduel dengan Sander sebelumnya, semuanya saling menghormati. Karena itu, meski kalah, Sander tak membunuh mereka, sebaliknya, malah berteman dengan mereka. Hanya Harit yang berbeda, perkataannya kasar dan tindakannya tanpa ampun. Jadi tak heran ia dibantai. Setelah menyimpan cincin penyimpanan milik Harit, Sander berjalan ke hadapan Aurora. Armor emas segera muncul di tangannya. Itu terbuat dari sisik yang tak diketahui dan ada simbol-simbol misterius di atasnya. Armor sakti. Sander memberikan armor tersebut pada Aurora, "Ini untukmu." Aurora terdiam. Semua orang di sekitar juga terdiam. Diberikan ke orang. Sialan. Satu armor sakti setidaknya bernilai miliaran kristal. Dan belum tentu bisa dibeli. Bahkan jika bisa dibeli, setidaknya membutuhkan jutaan kristal peri. Itu adalah angka yang sangat besar. Bagi keluarga serta sekte besar di Akademi Guanxuan Pusat, jutaan kristal peri mungkin tak terlalu berharga, namun di dataran tengah negara es, itu benar-benar sangat berharga. Kini bahkan tak banyak kekuatan yang bisa mengeluarkan kristal peri sebanyak itu. Namun, Sander malah memberikan armor tersebut kepada orang lain. Sungguh murah hati. Aurora menatap Sander, "Kenapa?"
La juga agak sulit percaya, karena ia tak pernah menyangka Sander akan memberikan itu padanya. Di seluruh dataran tengah negara es, barang ini hampir tak ada. "Kenapa kau diam saja?" tanya Sander. Aurora bertanya lagi, "Kenapa memberikannya padaku?" Sander tersenyum, "Kau akan lebih aman memakainya. Armor ini sangat berharga." Sander menggeleng, "Meski berharga, tak sebanding dengan perlindungan yang kau berikan selama perjalanan ini. Namun aku tak bermaksud melunasi utang budi padamu dengan ini, aku hanya merasa kau akan lebih aman kalau mengenakannya." Usai bicara, ia memasukkan armor tersebut ke pelukan Aurora, lalu berbalik menuju Novan. Aurora menatap armor di tangannya, kemudian melihat ke arah Sander, matanya penuh dengan kelembutan. Jauh di depan, Sander berjalan ke arah Novan, mau berduel. Novan menatap Sander sejenak, lalu berkata, "Ya, tak perlu bertarung hingga mati. Sander bukan orang jahat, tak perlu terlalu ekstrim. Bagaimana kalau ia benar-benar tiba ke negara Ki dan memanggil Master Pedang Dunia keluar? Karena itu hanya perlu bertarung biasa saja." Mendengar ini, Sander mengangguk, "Baiklah. Teman, mohon kau gunakan seluruh kekuatanmu." Sander berkata, "Tentu saja." Novan segera berlari ke depan, tombak di tangannya menusuk keluar. Cahaya dingin muncul. Aura tombak yang menakutkan menyelimuti Sander, namun ia tak menyerang, melainkan mundur. Sementara itu, kecepatan Novan semakin cepat. Serangannya cukup brutal. Sander terus mundur, kecepatan mundurnya tak terlalu cepat maupun lambat, namun selalu berhasil menghindari serangan Novan. Kecepatan lawan malah semakin cepat. Setiap tusukan semakin mendekati Sander, namun ia masih belum bertindak, hanya terus mengamati Novan. Akhirnya, setelah mundur beberapa ratus meter, Novan tiba-tiba berhenti, ia mundur dengan cepat. Sebelumnya, ia telah menyerang setidaknya puluhan ribu kali, dan kini, ia juga sudah mulai kehabisan napas. Namun, Sander tiba-tiba menghilang. Novan memegang tombak dan berputar, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, serangkaian sinar mengerikan dari tombak mengelilinginya, membentuk sebuah perisai perlindungan yang kuat. Namun, tak ada yang terjadi. Karena Sander tak bertindak, ia hanya berdiri di tempat, menatap Novan dengan tenang. Novan muram, kemudian berteriak sambil berlari ke depan, dan menusuk dengan tombak, "Terima ini." Serangkaian sinar merah sepanjang ratusan meter meledak, dan area ruang beberapa ratus meter di depannya langsung hancur. Sander sudah mundur sekitar 100 meter ke sebelah kanan. La masih tak menyerang. Ekspresi Novan segera menjadi gelap, ia melompat, dan sinar tombak yang tak terhitung jumlahnya memancar dari ujung tombak. Sementara itu, Sander sekali lagi menghilang. Swoosh! Serangan Novan kembali meleset. Saat tusukan itu meleset, Novan seolah merasakan sesuatu, ia bergegas berbalik, dan melihat sebilah pedang terbang ke arahnya. La segera mengangkat tombaknya untuk menghadang. Bam! Novan terpental. Sebelum berhenti, sebilah pedang kembali terbang ke arahnya. Bam! Novan mundur lagi. Adegan mengerikan terjadi. Sander berjalan ke arah Novan secara perlahan, dan pedang terus menyerang Novan. Beberapa saat kemudian, Novan telah mundur ratusan meter. Sander segera menghilang, muncul kembali di belakang Novan dengan memegang sebilah pedang energi. Merasakan hal ini, ekspresi Novan berubah drastis, ia hendak menyerang, namun sebilah pedang tiba-tiba meluncur dari arah belakangnya. Ini adalah jurus yang dikuasai Sander sendiri. Pemilik pedang berpisah dengan senjatanya, mengelabui lawan. Wajah Novan pucat. La tahu dirinya sudah kalah. Begitu ia berbalik,
Sander yang berada di depannya akan menyerang, namun kalau tak berbalik, pedang di belakangnya akan mencabut nyawanya. Apalagi pedang Sander benar-benar sangat cepat. Lah sama sekali tak dapat menghindar. Novan tak melanjutkan serangannya. Dan pedang terbang juga tak membunuh Novan, hanya menempel di leher belakangnya. "Aku kalah," ujar Novan. Sander melambai, dan pedang energi di leher belakang Novan segera menghilang. Ekspresi Novan tampak rumit, "Kecepatan pedang terbangmu benar-benar luar biasa." "Terima kasih," ujar Sander. Novan menggeleng. Sebuah botol giok putih terbang ke hadapan Sander. "Ini adalah pil pemulihan. Setelah kau mengonsumsinya, akan segera memulihkan energi Suan dan kekuatanmu." Sander tak menolak, ia mengambil botol giok putih tersebut. "Terima kasih." "Sander, masalahmu terlalu rumit, keluargaku lemah, aku tak bisa membantu apapun. Jaga dirimu baik-baik," ujar Novan. Kemudian ia pun pergi. Sander menyaksikan Novan pergi jauh, lalu berbalik dan pergi ke arah Aurora. "Ayo berangkat." Aurora mengangguk. Keduanya naik ke kapal dan berangkat. Sander berdiri di depan kapal, memandang ke arah bintang yang jauh. Aurora mendekat, kali ini agak di luar dugaan. Sander menatap Aurora, dan Aurora tersenyum. "Aku pikir orang-orang dari alam semesta Guansuan yang datang pasti akan membunuhmu, ternyata banyak dari mereka cukup bijak." Sander mengangguk. Di dunia ini, ada orang baik dan orang jahat. Di Akademi Guansuan pun demikian. Sander hanya ingin mendapatkan keadilan. Perlahan menutup kedua matanya. "Tuan Pagoda, apakah menurutmu Master Pedang Dunia akan memberikan keadilan padaku? Kalau ia tak memberikanmu keadilan, maka bunuh saja. Aku mendukungmu," ujar Pagoda kecil. Wajah Sander menjadi kaku. Suara misterius berkata, "Pagoda kecil, kau ini sama saja dengan bermain api." Pagoda kecil dengan tenang berkata, "Apa hubungannya denganku? Keluarga mereka sejak dulu memiliki gen dan tradisi membunuh ayah, sudah 3 generasi. Terutama bocah sombong ini, tak hanya memiliki niat membunuh ayah, tapi juga ingin membunuh ibu. Mereka semua tak terkalahkan. Semua pekerjaan kotor dan melelahkan diberikan padaku. Kapan ini akan berakhir?" Benar-benar merasa pilu. Satu pagoda diwariskan ke 3 generasi, dan setiap generasi semakin menjadi-jadi. Semakin dipikirkan, semakin merasa pilu. Bersambung. Bab 129. Tuan Pagoda, dari mana asalmu? Menghabisi Master Pedang Dunia. Sander menggeleng, sekarang bahkan Tuan Pagoda pun bisa bergurau. "Tuan Pagoda, bukankah dulu kau pernah mengatakan bahwa Master Pedang Dunia juga menghormatimu?" tanya Sander. "Aku hanya membual." Sander terdiam. Tuan Pagoda semakin lama semakin berhati-hati. Ini bukan hal baik. Harus mencari kesempatan untuk menyanjungnya. Setelah pertempuran terakhir, belum ada yang datang mencari masalah dengan Sander. Dan perjalanan mereka masih membutuhkan setidaknya 7 hari. Sebenarnya, serangan generasi muda masih dapat di atas. Yang Sander khawatirkan sekarang adalah serangan dari para senior. Melawan senior agak sulit. Aurora juga mengkhawatirkan hal ini. 3 keberuntungan Tao. Ketika Akademi Guansuan mengeluarkan pengumuman pemburuan, siapapun bisa menerima misi ini. Di generasi muda, selain yang ada di daftar peringkat jenius dan beberapa master hebat, pada dasarnya tak ada yang bisa mengancam Sander. 2 hari berlalu begitu saja. Perjalanan mereka tersisa kurang dari 5 hari. Dalam 2 hari ini, tak ada yang menyerang Sander.
Namun ekspresi Sander dan Aurora semakin serius. Kemudian seorang pria tua muncul di depan kapal mereka. Sebuah kekuatan menakutkan langsung menyapu datang. Mata Sander sedikit menyipit, simpan kapal. La pun melangkah maju dan menyerang. Swoosh! Ruang di depan Sander langsung terbelah, dan kekuatan yang dilepaskan oleh pria tua itu berhasil dihalau oleh pedangnya. Pria tua itu menatap Sander tanpa berkata-kata. Sander juga demikian. Master generasi tua akhirnya muncul. Pria tua itu menatap Sander, kemudian petir langsung jatuh ke telapak tangannya. Bas! Ruang di sekitar pria tua itu langsung bergolak. Tiba-tiba La berkata, "Pergi." Petir itu berubah menjadi naga petir dan menyambar Sander. Naga petir ini membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Sander segera berlari ke depan. Swoosh! Begitu Sander meluncurkan serangan, segalanya seakan melambat. Sander berhasil menghancurkan naga petir itu, kemudian pedang tiba di depan pria tua itu. Pihak lawan membalikkan telapak tangannya, dan cahaya petir yang menakutkan muncul. Boom! Sander langsung terpental, namun sebilah pedang terbang turun dari atas kepala pria tua itu. Pria tua itu tetap tenang, menghentakkan kakinya dan langsung berubah menjadi cahaya petir yang bergegas ke arah Sander. Swoosh! Serangan pedang Sander gagal. Pria tua itu berubah menjadi cahaya petir dan menyerang ke arahnya. Pedang Sander menusuk keluar. Kekuatan pedang yang menakutkan segera memancar keluar dari tubuhnya. Boom! Cahaya petir itu hancur, pria tua itu langsung terpental, dan saat ia berhenti, sebilah pedang terbang langsung menuju ke arahnya. La hendak menghindar, namun Sander sudah muncul di belakangnya. Pria tua itu terkejut, saat ia berbalik, sebilah pedang energi sudah di belakangnya. Seluruh tubuh pria tua itu merinding. Namun pada saat genting cahaya hitam tiba-tiba mendarat di pedang energi di belakang pria tua itu. Boom! Pedang energi ditahan oleh sinar hitam itu. Sementara itu, pria tua itu segera melompat ke samping dan menjauh. Di sebelah kanan ada seorang pria paruh baya. Pria itu berada di ranah yang sama dengan pria tua. Orang ini tiba-tiba bertindak, kalau tidak pria tua itu sudah mati. Aku sudah memberitahumu, pemuda ini bukan orang biasa, jangan menghadapinya sendirian, kau malah tak percaya. Ujar pria paruh baya. Pria tua itu menatap Sander, aku sudah meremehkannya. Pria paruh baya itu tertawa, pemuda ini sekarang bisa dianggap sebagai jenius nomor 1 di dataran tengah negara es. Jangankan kita, bahkan orang yang berada di ranah di atas kita pun belum tentu bisa membunuhnya. Karena itu sebaiknya menyerangnya bersama-sama. Kemudian muncul 16 orang di belakangnya. 16 orang ini semuanya berada di ranah yang sama. Mereka mau mengeroyok Sander. Wajah Sander langsung gelap. Pria paruh baya menatap Sander, Tuan Muda Sander, kami adalah kelompok prajurit bayaran dari alam semesta Guanxuan, tak ada dendam denganmu. Kami datang untuk membunuhmu hanya demi uang. Setelah berhenti sejenak, ia berkata lagi, kalau kau memiliki pelindung, beritahu kami. Kami sudah mengembara di alam semesta Guanxuan selama bertahun-tahun, mengenal beberapa tokoh yang cukup berpengaruh. Kalau orang di belakangmu memiliki hubungan dengan kami atau tak bisa kami atasi, maka kami tak akan lagi menjadi musuhmu, bahkan akan minta maaf padamu. Sander melirik pria paruh baya itu sejenak, pelindungku adalah Tuan Pagoda. Agar tak dikeroyok, Sander terpaksa menyebut Tuan Pagoda. Pria paruh baya mengerutkan kening, kami belum pernah mendengar nama Tuan Pagoda yang kau sebut. Dari mana asalnya? Sander bertanya dalam hati, Tuan Pagoda, dari mana asalmu? Pagoda kecil terdiam. Sialan.
Aku berasal dari mana? Aku selalu mengabdi pada keluarga kalian. Melihat Tuan Pagoda tak berbicara, Sander segera berkata, "Tuan Pagoda, cepat beritahu aku. Kalau tidak, aku akan dikeroyok." Pagoda kecil dengan tenang berkata, "Jangan takut, kau bisa menghadapi mereka." Wajah Sander langsung gelap. Meski ia sangat hebat, melawan para senior bukanlah hal yang mudah. Kecuali, dirinya berada di ranah yang sama dengan mereka. Namun kini dirinya baru berada di ranah penghancur ruang, sangat sulit untuk menghadapi belasan senior seperti orang-orang ini. Kali ini dirinya harus bijak. Di kejauhan, pria paruh baya berkata lagi, "Tuan Muda Sander, kau belum menjawab pertanyaanku." Lah tentu tak berani menyerang dengan gegabah. Kalau kekuatan pendukung pemuda ini terlalu kuat, meski pihak lawan tak bisa mengalahkan Akademi Guanxuan, itu tak berarti tak bisa mengalahkan mereka. Pokoknya, harus waspada sedikit dalam melakukan segala sesuatu. "Apakah kau benar-benar ingin tahu?" tanya Sander. "Tentu saja." Sander dengan tenang berkata, "Pada pertempuran di akademi saat itu, tahukah kau ribuan master dari keluarga An dibantai? Pada hari itu, semua master yang hadir dibantal abis. Setelah itu, aku bertarung melawan jenius 5 dimensi di dalam akademi. Dalam pertarungan itu, orang tersebut memanggil Tao Langit, namun aku berhasil membunuhnya. Akhirnya, pihak lawan melarikan diri." Lah tersenyum tipis, orang itu awalnya mengaku tak terkalahkan, hehehe. Pria paruh baya itu tak bicara. Sander melanjutkan, "Aku mencapai Kaisar Pedang pada usia 18 tahun, dan juga merupakan calon Kaisar Pedang Agung. Kalau aku mengatakan bahwa Tuan Pagoda di belakangku hanya orang biasa, apakah kau percaya?" Karena Tuan Pagoda tak bicara, biarkan dirinya membual. Pria paruh baya itu tetap diam. Tentu saja ia tak percaya. Sander dengan tenang berkata, "Identitas asli Tuan Pagoda tak dapat aku ungkapkan di sini. Kalau kau merasa terlalu lemah, kalian bisa maju bersama." Pria paruh baya itu menatap Sander. "Hari ini, meski aku diburon oleh Akademi Guanxuan, dengan kecerdasanmu, kau seharusnya tahu seluk-beluk permasalahan. Kalau aku tiba di negara Qi, dan Master Pedang Dunia muncul, aku dapat membuktikan bahwa aku tak bersalah. Dengan bakat yang aku miliki, kalau aku diakui oleh Master Pedang Dunia dan kemudian diangkat sebagai murid." Sander berhenti bicara. Perkataannya sudah cukup sampai di sini. Wajah pria paruh baya tampak gelap. Semua orang tahu, Sander pergi ke negara Qi untuk mencari Master Pedang Dunia. Kenapa ia berani mencari Master Pedang Dunia? Karena Sander telah mengalami perlakuan tak adil, dan semua orang juga tahu bahwa keluarga An dan keluarga elit dari akademi sedang menindas Sander. Kalau Master Pedang Dunia benar-benar muncul, dengan kebijaksanaannya, ia pasti akan menyelidiki semuanya hingga jelas. Kemudian segalanya akan berubah sepenuhnya. Selain itu, dengan bakat luar biasa Sander, kalau ia mendapat perhatian dari Master Pedang Dunia dan diangkat sebagai murid, maka pria paruh baya tak berani terus membayangkan. Ekspresi orang-orang di belakangnya juga tampak serius. "Aku akui bahwa orang di belakangku tak dapat melawan Akademi Guanxuan, namun karena ia dapat membantai sejumlah master dari keluargaan, apakah menurutmu ia tak dapat membantai kalian semua?" Setelah sejenak, pria paruh baya berkata, "Tuan Muda Sander, begitu kupikir-pikir beberapa waktu ini kami sudah mengganggu." Setelah itu, ia memberi hormat, kemudian berbalik, "Ayo pergi." Orang-orang itu juga tak protes. Dua keberuntungan Tao sangat menggoda. Namun, pemuda ini jelas memiliki tokoh besar di belakangnya. Orang biasa tak bisa campur tangan.
Biarkan saja Akademi Guanxuan menangani ini sendiri. Sander tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Pria paruh baya menoleh. Sander berpikir sejenak, lalu berkata, aku ingin menyewa kalian untuk melindungiku. Pria paruh baya menggeleng, jangan bercanda, musuhmu adalah Akademi dan keluarga-keluarga elit itu. Melindungimu, kami adalah kelompok pasukan bayaran, namun tak akan mengorbankan nyawa. Kami pamit dulu. Usai bicara, ia pun segera pergi. Sander bersambung.